Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Caimin klaim 1.200 kiai merestui maju ya bareng Anies di Pilpres di 2024. Menarik sekali begitu kan ya, 1.200 begitu ya. Bahkan yang katanya surveinya hari ini di Jawa Timur, di Jawa Tengah katanya nomor buncit begitu. Kenapa kok masih didukung oleh para kiai begitu kan? Para santri di situ begitu. Artinya apa? Mungkin lembaga survei yang memainkan peran itu kata Anies Baswedan begitu ya. Mungkin ya lembaga survei kan juga cari makan begitu, cari nafkah mereka begitu. Biarkan kata Anies Baswedan. Tapi pada hakikatnya ya lembaga survei ini mencoba memframing bahwa bagaimana ya katanya di Jawa Timur 12% ya. Terus kemudian di Jawa Tengah kiok. Jangan-jangan ini lawannya begitu kan. Kalau kata survei yaitu Anies Baswedan turun berarti kan naik begitu kan. Dan bahkan begitu kan bulian-bulian, ocehan-ocehan. Kenapa kok Anies Baswedan yang kemudian disalahkan terus begitu kan ya oleh mereka begitu. Dalam artian bahwa ternyata ketika Anies Baswedan dan Caimin mengatakan bahwa ada 1.200 begitu kan kiai yang merestui Anies Caimin. Artinya apa? Ini kan menjadi potensi yang sangat luar biasa begitu. Kalau mereka bersatu begitu ditambah dengan partisipan NU, kultural NU dan sebagainya, apalagi partisipan PKB, ini akan kemungkinan menang bisa saja satu putaran kepada Anies Caimin begitu kan. Maka saya katakan sejak awal dengan big data yang ada di internal koalisi begitu kan menunjukkan bahwa itu sudah memungkinkan menang satu putaran begitu ya. Yang namanya politik memang tidak menentu begitu kan. 1+1 bukan berarti 2 begitu kan. Ya bisa saja 10, bisa saja 20, bahkan bisa saja 100 begitu kan. Ya tergantung bagi mereka. Tapi secara logika ada kemenangan potensi ketika Anies Caimin dapat restu begitu kan ya. Dari para ulama, dari para kiai, dari santri begitu kan ya. Dari kiai kampung dan sebagainya begitu. Ini alhamdulillah berkah, amin kan suruh dukung untuk Anies Mohaimin ya. Alhamdulillah dapat ya restu begitu ya. Alhamdulillah mantap ya. Lanjut perjuanganmu demi kemajuan rakyat Indonesia, betul begitu. Siapa lagi yang menggaungkan perubahan kalau bukan Anies Caimin begitu ya. Mantap Gus, lanjutkan dengan baik dan sejahtera selalu begitu. Amin. Majukan sejahtera masyarakat begitu ya. Doa terbaik semoga lancar semuanya. Doa dan dukungan dari ulama insya Allah ya membawa kemenangan ya. Lek caramu pancet gini ay nggak mungkin ya menang katanya begitu. Ini komentar-komentar netizen begitu kan. Ya pada akhirnya politik itu kan tidak menentu begitu kan. Dalam artian bahwa bisa saja yang disurvei itu kalah begitu kan. Tahu-taunya faktanya di masyarakat itu menang. Bayangkan kenapa lembaga-lembaga survei Anies Baswedan ini ya ditaruh di urutan buncit begitu. Ternyata faktanya di Makassar 100 juta begitu, di Bandung hampir 500.000 orang begitu kan. Terus kemudian di Malang ya 400.000 orang kemarin begitu kan. Artinya selama ini potensi dari masyarakat untuk mendukung Anies Caimin itu sudah hampir 75% begitu kan ya. Itu bisa saja nanti setelah daftar pertama begitu kan ya, dia akan melihat siapa sih sebenarnya lawan Anies Caimin. Mungkin tidak ada begitu kan ya. Atau jangan-janganlah langsung pilih aja Anies Caimin di situ begitu kan ya. Berani berbuat, berani tanggung jawab. Artinya apa? Berani ya daftar duluan, berani ya menang di situ begitu. Kan begitu logikanya begitu. Artinya selama ini banyak sekali sih sebenarnya pro dan kontra begitu kan melihat hal-hal seperti ini begitu. Dari komentar-komentar netizen banyak sekali pro dan kontra begitu. Ini ya, kabeh calon AI direstui, jangan merasa paling istimewa. Memang kenyataannya seperti itu kok begitu kan. Kenapa kok sewot begitu ya? Doa terbaik ya, semoga menang Pak ya begitu. Semoga Indonesia semakin damai begitu. Ini mungkin ya para lawan-lawan Anies Baswedan ya, para pendukung-pendukung di luar sana begitu yang kemudian fanatik sekali begitu kan ya. Jangan lama-lama begitu menonton hal seperti ini begitu. Takut jantungan begitu kan ya. Melihat Anies Baswedan ya disambut di mana-mana itu sangat luar biasa sekali loh begitu ya. Ya, karena bagi kami sebagai seorang santri misalnya bangga punya seorang pemimpin, calon wakil pemimpin begitu. Ini perjuangan yang sangat luar biasa ya. Bahkan Caimin ya klaim 1.200 kiai merestui baju ya bareng Anies Caimin ya di Pilpres di 2024. Bahkan ya Mohaimin Iskandar mengklaim telah mendapatkan restu dan ribuan kiai untuk menuju begitu kan Pilpres di 2024 bersama Anies Baswedan. Selain memberi restu, para kiai diklaim juga memberi dukungan terhadap Anies Mohaimin.
Alhamdulillah 1.200 ya kini ya Kiai di Malang Raya ya terkumpul memberikan restu dan dukungan dan penuh pasangan Amin. Caimin ya saat ditemui awak media di pondok pesantren ya salat Al-Quran begitu Kecamatan Pagis. Insya Allah tagline dari Amin disepakati dari santri dan Kiai untuk seluruh golongan. Bahkan Amin bekerja keras untuk seluruh golongan tersebut. Bahkan di satu sisi sementara itu Anies Baswedan yang turut hadir mengatakan telah menyampaikan visi misi begitu pasangan Amin di hadapan para ulama. Di dalam misi tersebut Amin ya ingin menghadirkan Indonesia yang lebih adil yang masyarakat mendapatkan kesetaraan dan keselamatan. Bahkan ya di satu sisi begitu kita juga sampaikan pondok-pondok pesantren ya perlu ya mendapat perhatian dari pemerintah agar kualitas pengajaran meningkat. Dengan itu ya ada kesetaraan ya tandas Caimin di situ. Wow, luar biasa begitu kan ya, Anies Caimin disambut di mana-mana begitu kan. Ya mungkin ya para netizen, para buzzer, para cebong di situ begitu kan ya sudah jantungan mereka begitu kan. Maka saya lihat itu ketika di Malang, di Bandung, di Madura kemarin begitu kan. Jangan lihat hal seperti itu begitu kan. Mungkin para cebong begitu kan ya, mungkin jantungan atau kepanasan atau panik begitu kan. Wajar, solusi utama dari mereka begitu kan bagaimana cara ya memberikan opini kepada masyarakat yaitu melewati lembaga survei mereka begitu. Padahal lembaga survei begitu kan sudah blunder begitu kan. Dibayar sudah tidak ada dampak kepada masyarakat ya hanya buang-buang uang kalau menurut saya pribadi begitu. Ya kita tunggu saja nanti begitu kan. Karena pada hakikatnya kita tahu bahwa proses dalam demokrasi ini begitu kan ya, bahwa Anies Caimin ini menjadi potensi yang sangat luar biasa. Sudah saatnya para kiai, para ulama bersatu begitu kan ya, para santri di situ begitu, para ning, para bunyai dan sebagainya begitu kan, para petani, para relawan dan para nelayan dan sebagainya. Mari kita bergandengan tangan bersama-sama menuju kesejahteraan bangsa kita, menuju ya memberikan satu dampak yang sangat cukup luar biasa begitu kepada kita. Ini dengan solusi Anies Caimin ini menjadi perubahan yang sangat luar biasa begitu ya. Wajar kalau di luar sana klaim sana sini kiai inilah mendukung inilah, kiai itu mendukung itulah. Tapi pada hakikatnya ketika ya big data itu menunjukkan ada bisik-bisik ke telinga begitu kan mengatakan bahwa kiai itu wajar kalau didatangkan Ganjar, Prabowo begitu kan ya, yang kemudian mendoakan bahkan begitu, wajar mereka begitu. Inilah negara demokrasi yang namanya tamu saling menghormati. Tapi dalam batin mereka begitu kan ya, ia tetap Anies Baswedan lah begitu kan yang didukung begitu kan. Wajar para ulama, para kiai di situ begitu. Jangan kelihatan ya kemudian saya dukung Anies tiba-tiba ya tidak ingin menerima Ganjar dan Prabowo, tidak begitu kan. Ya para ulama merangkul ini semua, tapi keyakinan mereka untuk serk begitu kan kepada Anies Caimin di situ begitu. Ngapain kepada yang lain? Kan begitu logikanya begitu ya. Banyak ya cerita-cerita dari para masyayikh ya, terus kemudian para guru begitu kan, para ulama, para santri di situ ya bergandengan tangan tetap memilih Anies Caimin. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.